Kepemimpinannya berhasil atau gagal? Berhasil atau gagal? Berarti kalau gagal harusnya apa? Harusnya apa? Mundur, mundur. Mundur Jokowi. Mundur Jokowi. Sekarang juga lagi. Mundur, mundur. Mundur Jokowi. Mundur Jokowi. Sekarang juga. Berbicara dengan kepada Muhammad kan? Muhammad, kalau ada orang bikin gaduh di Madinah, wal murjifuna fil Madinah, usir Muhammad. Jadi Pak Hermawan, pemerintah gak usah ragu-ragu. Ada orang bikin gaduh di Jawa Timur, Surabaya, usir. Kalau boleh saya beri contoh, JAD, Ansor Daulah, JAT, Ansor Tauhid, HTI, FPI. Wah, berani nggak musir FPI ini? Alhamdulillah, bangsa Indonesia telah berjalan sampai sekarang, sampai saat ini. Banyak negara-negara yang ngiri ingin seperti negara Indonesia. Khususnya di Muslim country. Yang Muslim country ini sekarang bukan perangnya mengurang, tapi perangnya malah tambah. Yaman saja satu negara yang ngaku presiden aja 7. Jadi kalau kepengen jadi presiden lebih cepat, Yaman saja. Yaman. Maka ketika ulama-ulama kita menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bersendikan Bhinneka Tunggal Ika ini final, kita tidak boleh melirik apapun selain itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat cerita sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, siapa yang tidak mengenal nama Habib Hanif Al-Athos? Ya, dialah menantu sang imam besar Habib Rizik Syihab yang juga didaulat menjadi ketua umum Front Persaudaraan Islam atau FPI Reborn setelah FPI yang lama Front Pembela Islam sudah resmi dibubarkan oleh pemerintah. Mungkin lantaran selama ini ia selalu diposisikan secara terhormat sebagai dzurriyyah Rasul oleh para mukhibinnya, ia dan Habib yang lain yang se-DNA politik dengan dirinya seringkali melontarkan kata-kata yang bernada nyinyir, bahkan juga termasuk kata-kata hujatan, bahkan sempat meminta Presiden Jokowi mundur karena dianggap tidak pro rakyat, gagal memimpin negeri ini, gagal mensejahterakan rakyat, sehingga Habib, kalau boleh saya katakan oknum Habib ini merasa mendapatkan hak privilege, hak istimewa untuk melakukan apa saja sesuai dengan syahwat politik pribadi dan kelompoknya. Ia merasa bebas berbuat apa saja di bumi Nusantara ini, termasuk melontarkan narasi kebencian terhadap pemerintahan yang sah. Tentu kita masih ingat dengan aksi 411 yang berlangsung pada tanggal 4 November setahun yang lalu, tahun 2022. Hanif Al-Athos tiba-tiba saja menjelma seperti orang suci yang tidak punya dosa dan kesalahan. Lantaran diksi, narasi, dan framing jadnya yang dibungkus dengan alunan takbir, ia dengan lantang menuntut Presiden Jokowi mundur dari jabatannya sebagai presiden dalam aksi bertajuk Aksi Bela Rakyat alias Akbar. Hanif yang kabarnya telah didaulat menjadi ketua Front Persaudaraan Islam setelah FPI resmi dibubarkan itu pun merasa paling punya hak untuk mengganggu dan mengusik Presiden Jokowi yang dipilih secara langsung oleh mayoritas rakyat negeri ini. Mungkin dia lupa di mana ia dan kelompoknya menginjakkan kakinya. Ya, di bumi Nusantara yang sangat mencintai kedamaian dan kerukunan hidup di tengah-tengah perbedaan dan kemajemukan. Lantas dia berkuar-kuar mengatasnamakan rakyat yang mana? Mungkin saja hanya beberapa gelintir orang yang kebetulan mengagumi dia
karena belum tahu siapa sebenarnya oknum-oknum Habib yang sering kali berteriak-teriak di ruang publik untuk melawan pemerintahan yang sah. Masa hanya beberapa gelintir orang lantas diajak untuk menghidupkan FPI, kemudian juga persaudaraan alumni atau PA 212, termasuk diantaranya adalah GNPF Ulama, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, yang kemudian menjelma menjadi 3 pilar sebagai ormas tanpa bentuk, karena memang tidak memiliki izin dan juga tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Orangnya ya hanya itu saja untuk menunjukkan kesan kepada publik bahwa FPI itu memiliki jumlah massa yang sangat besar. Baik, kita hadir kemari, tuntutan kita cuma satu. Apa? Tuntutan kita cuma satu. Apa? Yang keras apa? Apa? Saya mau tanya, kalau hari ini BBM turun, laku atau tidak? Laku atau tidak? Laku atau tidak? Hari ini tuntutan kita cuma satu. Apa? Tuntutan kita apa? Kira-kira andai kata tahu-tahu maghrib kedengaran BBM turun, terima atau tidak? Terima atau tidak? Saya mau tanya, kemarin kita sudah aksi berkali-kali, sampai sekarang BBM gak turun. Saya mau tanya, kepemimpinannya berhasil atau gagal? Berhasil atau gagal? Berarti kalau gagal harusnya apa? Harusnya apa? Mundur, mundur. Mundur Jokowi. Mundur Jokowi. Sekarang juga lagi. Mundur, mundur. Mundur Jokowi. Mundur Jokowi. Sekarang juga. Mundur, mundur. Mundur Jokowi. Mundur Jokowi. Sekarang juga. Mundur, mundur. Mundur Jokowi. Mundur Jokowi. Sekarang juga. Maka saya minta yang pegang spanduk Jokowi mundur maju ke depan. Setuju? Yang bawa spanduk maju ke depan, maju. Itu spanduk bukan buat tempat duduk. Bawa spanduknya, itu pamflet-pamflet, tunjukkan biar semua tahu, betul? Sekarang rakyat semua berkumpul, betul? Saya mau tanya, yang dari Madura ada atau tidak? Takbir! Yang dari Aceh? Takbir! Yang dari Jawa Barat? Dari Kalimantan? Takbir! Rakyat bersatu! Rakyat bersatu! Ulama bersatu! Jawara bersatu! Mahasiswa bersatu! Pengacara bersatu! Purnawirawan bersatu! Rakyat bersatu! Emak-emak bersatu! Sekali lagi saya mau tanya, tuntutan kita hari ini ada berapa? Tuntutan kita ada berapa? Tuntutan kita ada berapa? Saya mau tanya, kalau Jokowi nggak mundur, pulang apa jangan? Pulang apa jangan? Siap bertahan? Siap bertahan? Siap satu komando? Takbir! Takbir! Hak konstitusi. Kalau menurut rakyat presiden sudah tidak mampu melaksanakan tugasnya, gagal, maka etika pejabat mundur secara baik dari jabatannya, saudara. Betul? 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 Masya Allah, ini bangsa Indonesia. Kalau Anda kerja nggak benar, maka korbannya ratusan juta rakyat Indonesia, saudara. Betul? Daripada ratusan juta rakyat Indonesia jadi korban, nanti hisabmu di yaumil kiamah makin berat. Lebih baik kau mengundurkan diri secara terhormat, saudara. Ibadah Allah, kami umat Islam tidak diajarkan berontak. Kami umat Islam tidak diajarkan berontak, saudara, kepada pemimpin. Tapi meski demikian, kami juga diajarkan untuk tidak pernah diam terhadap kezaliman, saudara. Kami juga diajarkan tidak pernah diam terhadap kemungkaran. Kata Nabi, "Qul jihad kalimatu haqqin." Nah, mungkin lantaran DNA politiknya yang keras kepala dan merasa paling benar, Hanif Al-Atos pun mendapatkan pukulan uppercut yang sangat mematikan oleh sejumlah ulama dan kiai NU seperti Kiai Agil Siroj,
kemudian juga Kiai Marsudi Suhud, bahkan juga Ketua Umum PBNU Kiai Yahya Khalil Stakuf atau yang akrab disapa Gus Yahya. Sok-sokan memainkan playing victim seolah-olah antara Kiai dan Habib diadu domba. Yang mengadu domba itu sungguhnya siapa? Yang justru ngobok-obok kedamaian dan kerukunan bumi Nusantara itu adalah oknum-oknum Habib yang membuat kiai-kiai ulama Nusantara khususnya dari keturunan Wali Songo bereaksi keras atas sikap arogansi dan juga sikap hipokrit dari oknum-oknum Habib yang selama ini mengklaim dirinya sebagai zuriyah Rasul. Saya bacakan Romo ayat Qur'annya, Pak. Wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Apa artinya? Orang-orang yang bikin gaduh di Madinah. Ya Muhammad, di Quran berbicara sama dengan kepada Muhammad kan? Muhammad, kalau ada orang bikin gaduh di Madinah, wal murjifuna fil Madinah, usir Muhammad. Jadi Pak Hermawan, pemerintah gak usah ragu-ragu. Ada orang bikin gaduh di Jawa Timur, Surabaya, usir. Kalau boleh saya beri contoh, JAD, Ansor Daulah, JAT, Ansor Tauhid, HTI, FPI. Wah, berani nggak usir FPI ini? Quran itu Pak. La illam yantahil munafiqun walladzina fi qulubi marad wal murjifuna fil Madinah. Ya, orang munafik, orang tukang adu domba, dan orang selalu bikin onar di kota Madinah, usir Muhammad. La yujawirunaka fiha, jangan biarkan mereka tinggal di kota Madinah bersama kamu. Ya, kalau belum bisa ngusir orangnya, usir ideologinya, usir pendapatnya, buang jauh-jauh HTI itu. Ideologi ingin mengembalikan khilafah, omong kosong itu semuanya. Alhamdulillah, bangsa Indonesia telah berjalan sampai sekarang, sampai saat ini. Banyak negara-negara yang ngiri ingin seperti negara Indonesia, khususnya di Muslim country. Yang Muslim country ini sekarang bukan perangnya mengurang, tapi perangnya malah tambah. Yaman saja satu negara yang ngaku presiden aja 7. Jadi kalau kepengen jadi presiden lebih cepat, Yaman saja. Yaman, Muslim country. Dan banyak sekarang Muslim country yang mendapatkan problemnya sendiri. Melihat Indonesia, Masya Allah. Masya Allah. Melihat Indonesia, Masya Allah. Kita tidak boleh berkhianat dari baiat yang telah kita ucapkan. Kita tidak boleh bergeser sedikit pun dari qiyadah para ulama ahli sunnah wal jamaah, yaitu ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Karena ketika berbaiat kita telah menyatakan bayatu bil jihadi fi sabilillah li'la'i kalimatillahil lati hiyal ulya bi qiyadati ulama'i ahli sunnati wal jamaah. Itu baiat kita. Maka ketika ulama-ulama kita menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bersendikan Bhinneka Tunggal Ika ini final, kita tidak boleh melirik apapun selain itu. Kita tidak akan pernah berpikir untuk mencari yang lain selain itu. Dan kita tidak akan pernah berdamai dengan siapapun yang tidak mau mengikuti Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 45, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tidak demi apapun.
tidak demi upah, tidak demi pembelian apapun, tidak demi jabatan, tidak demi kekuasaan, tidak demi kepingin jadi presiden atau wakil presiden. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, selama ini keberadaan Habib yang berasal dari keturunan zaman sekalipun sangat dihormati dan dimuliakan oleh kiai-kiai NU. Bahkan para kiai NU itu juga yang menganjurkan kepada kaum nahdliyin untuk selalu mencintai zuriyah Rasul. Namun lantaran sikap sejumlah oknum Habib yang suka teriak-teriak jadi tukang kompor, bahkan berupaya untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, sejumlah kiai NU mempertanyakan asal-usul mereka. Dari mana nasabnya? Mereka yang justru membongkar dan menampar wajah mereka sendiri. Apalagi mereka selalu tampil arogan, hipokrit, merasa menjadi pemilik tunggal kebenaran, dengan selalu membanggakan nasabnya sebagai zuriyah Rasul, lantas dengan seenaknya menyerang ulama pribumi keturunan Wali Songo yang mereka anggap bukan sebagai zuriyah Rasul. Maka tak payah lagi pengakuan oknum Habib ini pun langsung rungkat. Hasil penelitian secara ilmiah yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani dengan sangat jelas membuktikan hal itu, bahwa hubungan nasab keturunan Bani Ba'alawi sama sekali tidak ada hubungannya atau tidak tersambung dengan Rasulullah. Bahkan sejumlah pakar genetika juga menyatakan bahwa DNA Bani Ba'alawi tidak sama dengan zuriyah Rasul, bahkan diduga kuat mereka memiliki DNA Yahudi zaman. Nah, temuan ilmiah Kiai Imaduddin ini tentu saja menjadikan posisi dari Bani Ba'alawi ini menjadi semakin tersudut, sehingga klaim mereka yang selama ini mengaku-ngaku dirinya sebagai zuriyah Rasul akhirnya terbantahkan. Tidak hanya itu, temuan ilmiah Kiai Imaduddin Al-Bantani juga seperti membuka kotak Pandora yang menguak sejumlah misteri atas perilaku mereka yang sama sekali tidak mencerminkan akhlak Rasulullah sebagai teladan terbaik, sebagai uswatun hasanah dalam berakhlakul karimah. Temuan ilmiah Kiai Imad ini jelas menjadi pukulan yang sangat telak tentu saja buat mereka, terutama oknum-oknum Habib yang selama ini dengan amat arogan dan jumowo selalu membanggakan dirinya sebagai zuriyah Rasul. Nah, ini juga beredar informasi di berbagai media, baik itu media mainstream maupun media sosial, bahwa saat ini tanah leluhur mereka, negeri zaman, sedang dilanda konflik dan perang saudara berkepanjangan, hingga menjadi negara yang miskin, bahkan teramat miskin. Nah, pertanyaan yang kemudian muncul, apakah mereka sama sekali tidak tertarik, tidak terusik untuk melakukan jihad di tanah leluhur mereka sebagai aplikasi hubul waton minal iman. Mencintai tanah air, tanah leluhur mereka adalah sebagian dari iman. Tetapi malah teriak-teriak di bumi Nusantara untuk melakukan jihad melawan pemerintahan yang sah sambil lantang berteriak mengucapkan takbir. Makanya para oknum Habib tidak perlu ikut cawe-cawe masalah politik. Biarkan saja diurus oleh para ahlinya. Apalagi sampai bermimpi untuk mendirikan negara dengan sistem khilafah yang mempunyai mensreya atau niat jahat untuk menggantikan ideologi Pancasila yang berpilarkan pada Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Coba tengoklah nasib negara-negara muslim di berbagai negara di dunia yang justru malah terlibat konflik dengan perang saudara yang berkepanjangan, lantaran mereka tidak pernah merangkul, tidak pernah mengakui, tidak pernah mengapresiasi adanya nilai-nilai keberagaman dan kemajemukan. Kalau memang mau terjun ke dunia politik, akan lebih bagus dan ksatria apabila membuat partai politik atau parpol, itu pun kalau lolos verifikasi. Namun langkah itu justru ksatria dan jantan daripada menjadi oposan dan parlemen jalanan yang setiap saat, setiap kali mendapatkan panggung politik berorasi, berteriak-teriak, sampai membuat telinga rakyat pribumi ini menjadi pekak dan berdengung. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.